ngene rasane wong nandang kangen. Rino wengi atiku rasane peteng. Hai anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semuanya senantiasa sehat-sehat saja ya. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Ibu Deni Sulfitasari. Oke anak-anak, sebelum belajar jangan lupa ya, kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, mari saksikan video berikut ini. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu objek yang dilukiskan dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya. Objek tersebut bisa benda, bisa tempat, bisa juga suatu peristiwa atau suasana, sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah bisa merasakan, melihat, mendengar, mencium apa yang dijelaskan dalam teks deskripsi. Sedangkan ciri-ciri teks papan deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Seperti pada contoh gambar di bawah ini adalah melukiskan suatu objek tentang karangan bunga. Yang B, penggambaran tersebut sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Kesan indera untuk menangkap penggambaran objek ini yaitu benda apa yang bisa kita lihat, yaitu rangkaian bunga ya. Serta indera penciuman. Nah, kalau bunga ini baunya harum, itu melibatkan kesan indera penciuman. Yang C, menjelaskan ciri objek seperti warna. Nah, seperti pada bunga ini berwarna pink, daunnya berwarna hijau, vasnya berwarna putih. Nah, itu tentang warna. Dan juga tentang ukuran. Nah, kita bisa menjelaskan ukuran bunganya, ukuran daunnya, ukuran vasnya, nah, serta ukuran dari rangkaian bunga ini. Juga menjelaskan tentang bentuk bunga bagaimana, bentuk daunnya, nah, bentuk vasnya bagaimana, nah, seperti itu. Dan juga menggambarkan tentang keadaan secara terperinci. Nah, bagaimana keadaan rangkaian bunga ini? Nah, apakah keadaannya itu bagus, bersih, kotor, atau bagaimana? Nah, itu kita jelaskan semuanya. Nah, berikut merupakan contoh pola pengembangan paragraf deskripsi. Pola pengembangan paragraf deskripsi itu ada 3 macam, yaitu deskripsi subjektif, deskripsi objektif, dan deskripsi spasial. Yang pertama, deskripsi subjektif. Maya mengenakan jilbab berwarna coklat bunga-bunga. Sungguh sangat cantik, sungguh sangat senada dengan gamis panjangnya. Busananya yang tertutup sungguh menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun memikat hati orang yang memandang. Paragraf tersebut merupakan deskripsi subjektif. Karena menjelaskan mengenai suatu objek dan di dalam penjelasan itu disertai dengan opini penulis.
Yang kedua adalah deskripsi objektif. Wisata hutan Albasia yang ada di desa Kuala Dua sungguh sejuk nan asri. Ketika kita mulai memasuki area wisata, wisatawan disambut dengan kokohnya tirai bambu yang bertuliskan Welcome Wisata Hutan Albasia. Sambil berkeliling hutan, wisatawan akan menjumpai beberapa gazebo yang terpencar di beberapa tempat untuk dijadikan tempat istirahat para pengunjung. Sembari beristirahat, kita dimanjakan oleh sejuknya udara dan pepohonan hijau yang tinggi dan asri. Di antara pepohonan ada beberapa anak muda yang memanfaatkan hutan-hutan tinggi tersebut untuk hiking dan berkemah sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan lainnya. Paragraf tersebut merupakan contoh pengembangan deskripsi objektif tempat, yaitu menggambarkan bagaimana tempat wisata hutan Albasia, dan penggambaran objeknya tidak disertai dengan opini penulis, tetapi menggambarkan suasana yang sebenarnya. Yang ketiga adalah deskripsi spasial. Lapisan ozon menipis, hutan-hutan tropis mulai meranggas, gurun makin luas. Akibatnya suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu, dan bencana alam makin sering datang. Kesimpulannya, bumi makin kritis. Siapa sesungguhnya yang berperan dalam menjadikan planet bumi ini menjadi demikian? Jawabnya tentu manusia sendiri. Nah, paragraf tersebut merupakan deskripsi spasial, yaitu deskripsi yang menggambarkan objek secara detail, nah khususnya ruangan atau tempat. Nah, di sini tadi adalah ruangan, yaitu bagaimana keadaan bumi, bagaimana keadaan lapisan ozon itu. Nah, jadi bagaimana kesimpulan dari pola pengembangan paragraf deskripsi tadi? Yang pertama adalah deskripsi objektif. Adalah paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya tidak disertai dengan opini penulis. Yang kedua, deskripsi subjektif adalah paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya disertai dengan opini penulis. Yang ketiga, deskripsi spasial adalah paragraf yang menggambarkan objek secara detail, khususnya ruangan, benda, atau tempat. Setelah kita mempelajari berbagai macam pola pengembangan teks deskripsi tadi, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan menulis teks tanggapan deskripsi itu antara lain, yang pertama memberikan arahan atau petunjuk. Nah, ini misalnya mendeskripsikan, menjelaskan bagaimana cara menuju ke suatu tempat. Nah, dideskripsikan secara detail bagaimana cara menggunakan sesuatu. Nah, itu contoh. Yang B, menjelaskan sesuatu mengenai suatu hal. Contohnya menjelaskan tentang benda, tentang wajah orang, tentang suatu objek-objek tertentu. Yang ketiga, menceritakan suatu kejadian. Ini seperti yang kita temukan di dalam berita, ya. Menjelaskan suatu peristiwa secara detail dari awal sampai akhir. Yang keempat, meringkas atau memberikan gambaran tentang sebuah tulisan. Ini biasanya kita merangkum sebuah tulisan itu, kita persingkat dengan cara menggambarkan apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, apakah isinya? Nah, kita deskripsikan secara singkat seperti itu.
Nah, bagaimana anak-anak dengan pembelajaran kita pada hari ini? Semoga kalian semua mengerti ya. Jangan lupa jaga terus kesehatan agar kita terus belajar dengan penuh semangat. Kita berjumpa kembali dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.